Wah, indah sekali nih bunga. Gak sabar. Itu ada Samsul. Col, sini nih. Iya Pak. Ada apa ya Pak Agung memanggil aku? Apa jangan-jangan ada kepentingan ya? Ya udah, aku langsung ke sana aja. Iya Pak, ada apa ya Pak? Begini Col, kamu tahu kan sekarang ini hari Valentine? Iya Pak, saya tahu. Dan juga kamu pasti tahu kalau manajer kamu ini yang ganteng suka sama si Devi. Iya Pak, saya tahu. Emangnya kenapa ya Pak? Gini, ini bunga pegang dulu. Terus Pak? Nanti kamu kasih sama si Devi ya. Bunga ini Pak? Iya iyalah bunga itu. Emang bunga yang mana? Kamu kasih bunga ini sama si Devi. Bilang dari manajer kamu yang ganteng, Agung Tongle. Kenapa gak Pak Agung aja yang ngasih? Iya kalau aku sendiri yang ngasih. Ya kayak yang gimana gitu Col. Kamu dulu, aku mau lihat responnya dia itu gimana. Nah nanti setelah dia nerima bunga ini, baru pulangnya kerja aku mau nyatakan cinta sama si Devi. Oh kayak gitu Pak. Nanti kalau kamu berhasil bunga ini dikasih dan Devi menerima, kamu dapat tips. Yang bener Pak? Ya bener lah, masa manajer kamu ini mau bohong? Iya Pak, iya Pak. Ya udah, kamu sekarang ke ruangan si Devi, kamu kasih bunga ini, saya tunggu di ruangan saya. Gimananya kabari. Oke Pak, siap Pak. Oke, makasih ya. Iya Pak. Permisi Pak. Ya, mari. Permisi Dev. Iya Cul, ada apa Cul? Gini Dev, sekarang kan hari Valentine Dev. Iya, terus? Ini Kamu mau belikan pacar kamu coklat, aja aku gitu? bukan Dev. Ini ada sesuatu buat kamu, tapi bukan dari aku ya. Ini bunga Dev, dari Pak Agung. Pak Agung? Iya Dev. Pak Agung sini? Iya bener. Loh, bisa-bisanya dia ngasih bunga? Masa kamu gak tahu Dev? Pak Agung itu suka sama kamu, cinta sama kamu Dev. Lah, cinta? Iya Dev. Kok bisa dia tiba-tiba cinta sama aku? Bukan tiba-tiba Dev, Pak Agung itu sudah lama suka sama kamu. Masa kamu gak tahu Dev? Dan selama ini ya Dev, Pak Agung itu kan sudah ngasih perhatian lebih sama kamu. Jack, masa kamu gak tahu Jack kalau Pak Agung itu suka sama si Devi? Ya tahu Rasul, kan bukan rahasia umum lagi. Tuh Dev, Jack aja tahu. Masa kamu gak tahu orang yang dicintai? Ya gimana ya Cul, selama ini aku nganggep Pak Agung ya nganggep sebagai atasan aja. Ya emang rada berlebihan sih Pak Agung perhatiannya. Cuman ya aku positif thinking aja gitu. Masa iya ada atasan mencintai bawahannya? Udah kayak di TV-TV aja. Tapi kalau untuk berhubungan serius, aku nggak bisa Cul sama Pak Agung. Loh, kenapa emangnya Dev? Ya masalahnya aku ini udah dijodohin. Apa? Dijodohin Dev? Zaman sekarang masih ada jodoh-jodohin Dev? Iya, emang ada. Soalnya perjodohan ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Apa? 20 tahun yang lalu? Iya, Cul. Dan satu lagi, Cul. Aku gak ada perasaan sama Pak Agung, Cul. Terus? Jadi, gimana ya, Cul? Apa Pak Agung marah ya kalau aku nolak cintanya? Iya, aku gak tahu Dev. Terus ini bunganya gimana Dev? Ya kamu bawa aja lagi bunga ini Cul, kembalikan sama Pak Agung biar Pak Agung nggak makin berharap. Iya Dev. Tapi kamu kok mau sih Dev dijodohkan? Iya Cul, mau gimana lagi, namanya juga sudah surat wasiat, jadi aku harus ngejalani. Iya sih Dev. Asal kamu tahu ya Cul, aku nggak pernah ketemu sama orangnya selama ini. Gak pernah ketemu, kamu serius? Iya serius, tapi katanya hari ini dia udah siap buat ketemu aku. Jadi dia mau datang ke sini. Ke kantor ini? Iya Cul. Oh kayak gitu. Berarti kamu ini sudah nolak Pak Agung ya Dev? Ya iya Cul, aku nolak Pak Agung karena yang pertama aku udah dijodohin. Terus yang kedua ya aku nggak ada rasa sama Pak Agung. Iya Dev. Ya udah, bunga ini aku bawa lagi ya. Ya udah kamu bawa lagi ya, kembalikan sama Pak Agung. Maaf gitu dari aku. Iya Dev. Ya udah, aku ke ruangannya Pak Agung dulu ya. Iya Cul, makasih ya. Iya Dev, permisi. Iya. Semoga aja Pak Agung nggak marah ya.
Dia kan orangnya kayak begitu. Tapi yang namanya perasaan mana bisa dipaksa. Sedangkan aku sudah dapat perjodohan dari kakek. Jack, Pak Agung gak kira marah ya? Iya Dev, gak kira marah kok. Ya udah deh kalau kayak gitu. Permisi Pak Agung. Iya Jul. Ini Pak bunganya Pak. Loh, kok kamu kembalikan lagi sama aku? Kan aku nyuruh kamu kasihkan sama si Devi. Iya Pak, si Devinya gak mau. Gak mau? Iya Pak, dan juga gak mau sama Pak Agung. Loh, bentar. Aku ini kan manajernya, Jul. Dan juga aku ini punya segalanya. Kok bisa sih si Devi bisa nolak aku? Tapi kamu ini serius kan? Kamu gak bercanda ini sama aku kan? Iya Pak, saya serius Pak. Tapi kok bisa sih si Devi nolak aku? Iya, soalnya si Devi dijodohkan Pak. Hah? Si Devi dijodohkan? Iya Pak, bener Pak. Dan dijodohkannya itu sudah lama Pak, 20 tahun yang lalu katanya Pak. Loh, bentar. Kalau dijodohkannya si Devi itu 20 tahun yang lalu, Devi itu kan masih kecil berarti, Cul. Iya Pak, bener. Waduh. Terus tadi kamu gak bilang, oh Dev, kamu jangan sama itu aja, kamu sama Pak Agung aja. Kamu pasti gak bilang gak gitu kan? Ya, saya bilang Pak sama si Devi. Tapi Devinya juga bilang Pak sama saya kalau Devi gak punya perasaan sama Pak Agung. Kenapa? Devi bilang kayak gitu? Iya Pak, bener. Kurang ajar banget ya si Devi ya. Berani-beraninya ngomong kayak gitu, menolak cintanya manajer yang ganteng kayak gini, yang handsome. Emang aku laki-laki murahan apa, John? Emang aku nggak bisa bikin wanita bahagia? Bisa dong, aku punya segalanya. Apa aku harus pecat si Devi sekarang ya? Loh, jangan Pak. Nanti Pak Agung kena imbasnya Pak. Kena imbasnya? Ya udah, biarin aja. Kan cuman tinggal bilang aja sama pimpinan kalau si Devi kerjanya itu gak becus. Beres kan? Loh, jangan Pak. Mending Pak Agung tunggu dulu. Tunggu dulu maksudnya apa ini, John? Jadi gini Pak, orang yang mau dijodohkan sama Devi itu mau datang ke sini Pak. Mau datang ke sini? Iya Pak. Terus hubungannya sama aku apa? Kamu mau manas-manasin aku gitu? Loh, bukan kayak gitu Pak. Ya terus apa? Gini Pak, Devi kan belum pernah ketemu sama orang itu. Jadi Pak Agung lihat-lihat dulu orangnya. Semisal ya Pak, orangnya itu orang miskin di bawah Pak Agung, otomatis Devi gak mau Pak sama orang itu. Kan Pak Agung punya kesempatan Pak deketin si Devi Pak. Bener kamu, Col. Kamu pinter banget hari ini. Oke, berarti aku ini gak usah gegabah dulu ya. Iya Pak, gak usah Pak, sabar aja. Oke, sip kalau kayak gini. Ya udah, Col. Kamu kembali ke ruangannya. Kamu lihat-lihat dulu nanti. Kalau semisal orang itu datang, kamu ke ruangan aku, kamu ngasih tahu sama aku, biar aku ngelihat dia. Iya Pak. Oke? Siap Pak. Ya udah, bunganya taruh sini aja. Iya Pak. Saya kembali kerja dulu ya Pak. Ya, makasih ya. Iya Pak. Permisi Pak. Ya. Kayaknya bener ini deh. Kalau sesuai alamatnya, iya, bener di sini. Tapi tunggu dulu. Ini kan bukannya perusahaan punya Pak Gogon, temennya Papa. Oh, berarti Devi kerja di sini. Ya udah deh. Daripada aku bertanya-tanya, mending aku masuk ke dalam aja untuk memastikan. Permisi Mas. Iya Mas. Mohon maaf sebelumnya Mas. Di sini ada karyawan yang namanya Devi Safarina. Oh, ada Mas. Oh, kebetulan Mas, saya ada kepentingan sama Mbak Devi Safarina itu. Oh gitu Mas. Ya udah Mas duduk di situ dulu Mas. Biar saya panggilkan ya. Oh iya Mas, ya Mas. Makasih ya Mas. Oh iya Mas. Dev, Iya Jack, ada apa? di luar ada orang yang ingin ketemu sama kamu. Ada orang yang mau ketemu sama aku. Siapa ya? Aku juga gak tahu orangnya. Oh, iya udah deh. Ya udah aku ke sana. Makasih ya Jack. Iya. Permisi. Iya Mbak. Mas yang cari saya bukan? Loh, ini Mbak Devi Safarina. Iya Mas, saya Devi Safarina. Mas ini siapa ya?
Saya Danang Kurniawan, Mbak. Saya cucunya kakek Burhan. Oh, ini Mas Danang. Iya, Mbak. Oh iya Mas, saya Devi Mas, cucunya kakek Gafar. Oh gitu. Mbak, maaf ya Mbak kalau kedatangan saya itu nggak sopan ke kantornya Mbak. Apalagi kayaknya ini jam kerja ya Mbak. Gak apa-apa kok Mas, udah santai aja, lagian kerjaan udah selesai. Saya biasanya kalau udah selesai begini, saya pulang duluan. Oh gitu. Ya Mbak. Mas Danang naik apa ke sini? Saya kesini jalan kaki Mbak Devi. Kebetulan saya dari Ladang. Emangnya kenapa ya Mbak? Ya nggak apa-apa Mas, saya cuma tanya aja. Soalnya kayaknya nggak ada kendaraan lain di sini. Oh iya. Aku memang jalan kaki ke sini. Oh iya Mas, aduh aku jadi merasa gimana gitu. Mas Danang sampai jalan kaki nyamperin aku ke sini. Ya nggak apa-apa, yang seharusnya bilang. Misi. Jadi ini orangnya Dev yang mau dijodohkan sama kamu dan sampai kamu berani menolak aku. Ini orangnya. Iya Pak Agung, bener. Jadi Mas Danang ini yang dijodohkan sama saya Pak Agung. Kamu bisa-bisanya ya menolak laki-laki yang sudah mapan demi laki-laki yang gak jelas kayak gini, yang kerjaannya hanya petani lagi. Maaf Mas, sebelumnya permisi. Mas siapa ya? Kok tiba-tiba datang ngomong seperti itu sama saya? Kamu nanya siapa saya? Oke, saya jawab. Saya manajer di perusahaan ini. Ngerti kamu? Oh, Bapak itu manajer ya di sini. Terus kenapa tiba-tiba Bapak ini marah-marah sama saya? Saya ini gak marah sama kamu, cuman saya ini kecewa sama si Devi. Lagian ngapain saya marah sama kamu? Saya gak kenal sama kamu. Pak, maaf Pak, kok bisa-bisanya Pak Agung ini kecewa sama saya? Padahal sudah jelas saya sampaikan sama si Samsul kalau saya nggak bisa nerima cintanya Pak Agung. Baru kalau saya memang memberi harapan sama Pak Agung, terus saya tiba-tiba meninggalkan Pak Agung, ya Bapak boleh kecewa sama saya. Cuma kan dari awal saya sudah bilang nggak bisa Pak. Iya saya tahu memang gak bisa kamu bilang kayak gitu. Tapi saya nu kaget, masa iya kamu menolak aku, tapi kamu memilih orang yang kayak gini? Kirain kamu lebih memilih orang ini melebihi aku kayaknya. Gak taunya seorang petani yang gak jelas kayak gini. Bentar. Mas, berarti ini permasalahannya masalah perjodohan ya Mas? Iya, saya ini manajer di sini yang suka sama si Devi, yang cinta sama si Devi. Terus ya karena adanya perjodohan ini, Devi menolak aku. Bukan itu Mas, ya itu juga faktor utama. Tapi faktor yang paling penting ya saya nggak ada rasa sama Pak Agung ini Mas. Mas kan bisa dengar sendiri ya apa kata Mbak Devi. Mbak Devi ini nggak ada rasa Mas. Dan sebenarnya Mas, kalau misalkan nggak ada perjodohan ini Mas, saya nggak mungkin ketemu sama Mbak Devinya ini Mas. Ya tapi meskipun ada perjodohan kayak gini, kamu sadar diri, kamu ini hanya petani. Coba lihat si Devi. Devi udah cantik kayak gini, kerjaannya di kantoran. Iya benar. Kamu udah gak jelas kayak gini tampilannya, kerjaannya petani, panas-panasan. Kamu ini gak pantas buat si Devi. Devi ini wanita karir. Mas, saya memang ngerasa gak pantas kok Mas Lah, dijodohkan makanya. sama Devi. Tapi ya Mas, saya kesini karena saya itu nggak mau durhaka sama kakek saya, ngerti Mas? Alah, kakek kamu kan udah meninggal, bilang aja. Kalau saya ini gak pantas sama cewek itu. Cewek itu nih, ceweknya lihat. Devi kayak gini, udah mapan, punya masa depan. Bentar. Masa mau dijodohkan sama kamu? Dev, buka mata kamu Dev. Nih, lihat. Laki-laki yang mau dijodohkan sama kamu gak jelas hidupnya Dev, kerjanya hanya petani. Maaf ya Pak Di depan Agung. kamu udah manajer, udah punya segalanya. Iya Pak Agung, tapi saya mohon maaf ya Pak Agung. Saya yakin apapun yang dipilih oleh kakek saya itu pasti pilihan yang terbaik. Apapun pekerjaan Mas Danang, saya bakal nerima. Terbaik kata kamu? Iya Pak Agung, saya adalah kesayangan kakek saya. Jadi saya yakin kakek saya pasti sudah milih yang paling baik dari yang terbaik Pak Agung. Jadi saya pastikan ya saya bakalan hidup bahagia sama Mas Danang. Kenapa? Kamu bakalan bahagia kalau sama laki-laki kayak gini. Kerjaannya aja lo petani, masa bisa bikin kamu bahagia? Iya, emang. Yang ada, Dev, aku kasih tahu ya sama kamu, laki-laki ini mau numpang hidup sama kamu. Loh. Mas, kok Mas ngomong kayak gitu Mas? Loh, sekarang gini ya, perbandingannya. Kamu kerjaannya petani, gajinya nggak seberapa. Terus Devi yang kerjanya kantoran, gajinya 2 kali lipat. Kamu mau milih mana? Ya, Pak Agung, tapi saya mohon maaf ya Pak Agung. Saya ini kan sudah bekerja sama kakek saya. Jadi saya pasti akan
Terus kalau udah jadi suami istri, siapa dong gaji yang paling besar? Pasti si Devi dong. Tapi paling tidak mas, saya tidak punya pikiran seperti itu mas. Saya sebagai laki-laki, meskipun pekerjaan saya cuma sebagai petani mas, saya harus punya tanggung jawab mas, ngerti? Mas, kamu mau tanggung jawab gimana? Sedangkan kerjaan kamu hanya petani. Kalau kamu bilang bertanggung jawab, kerjaan kamu tuh harus bilang aku. Baru kamu bilang tanggung jawab. Gimana sih jadi orang? Loh, emangnya harus menjadi seperti mas agar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab? Menurut saya enggak mas, itu kan cuma pikiran mas aja. Loh, tapi kan bener kalau seperti saya, laki-laki yang bertanggung jawab. Soalnya apa? Gaji udah besar, hidup udah mapan, bakalan bikin wanitanya bahagia. Kalau kayak kamu, mau bikin bahagia gimana? Kalau misal Devi minta apa-apa nanti sama kamu, masa Devi mau beli sendiri, pakai uangnya sendiri? Mas. Jangan. Mas, sebagai laki-laki mas, saya akan mengusahakan apa yang calon istri saya mau, ngerti mas? Mau usaha mas, usaha pakai kerja petani masa bisa, iya kan? Ya bisa-bisa aja lah Pak Samsul. Kok kamu kayak gitu sih Cul, ikut-ikutan? Gajinya itu berapa deh? Nah, Mas. bener. Kamu tahu nggak kerjaan petani itu kerjaan apa? Petani itu kerjaan rendahan, ngerti kamu? Loh, Mas, jangan sampai mas itu bilang pekerjaan petani itu pekerjaan rendahan. Loh. Ingat ya mas, kalau nggak ada petani, kamu nggak akan bisa makan beras. Loh, jangan ngomong kayak gitu. Orang kaya itu pasti bebas. Kalau semisal nih, kamu bilang nggak ada beras, tinggal beli aja. Loh, beres. Siapa yang tanam? Lah, ya nggak apa-apa. Kan kita bisa nyewa orang. Nih, bayar. Petani kan bukan cuman kamu aja ya kan? Loh, saya ngerti mas. Bener. Tapi kalau omongan emas ini terdengar di seluruh dunia, kalau dia itu menghina petani, siapa yang mau nanam padi? Hah? Lah, kamu bangga kamu kerja petani kayak gini? Saya bangga mas, karena saya mencintai pekerjaan saya. Emas itu mas, cuma bisanya merendahkan pekerjaan orang lain. Saya tahu mas, kalau jabatan mas itu sebagai manajer. Oh, Tapi iya. tolonglah mas, jangan merendahkan orang yang di bawahnya mas. Loh, merendahkan kamu? Sorry ya, saya ini nggak merendahkan kamu. Saya ngomong sesuai fakta. Kalau pekerjaan petani itu pekerjaan rendahan. Pak Agung, maaf ya Pak Agung, kok ini kontaknya malah ke sini ya Pak Agung? Gini loh Pak Agung, ya saya tahu mungkin Pak Agung seperti ini karena merasa sakit hati. Cuman Pak Agung coba terima aja dengan keadaan sekarang Pak Agung, karena memang saya ini sudah dijodohkan Pak Agung. Ya terserah saya Pak Agung mau dijodohkannya sama siapapun. Yang penting saya sudah menjaga amanat dari kakek saya. Jadi mohon ya Pak Agung terima aja, jangan sampai menghina calon suami saya. Dev, menghina calon suami kamu. Aku kayak gini ya Dev, aku pengen bikin kamu tuh sadar kalau laki-laki nih yang mau dijodohkan sama kamu ini gak pantas. Mending kamu jangan lanjutin perjodohan ini, kamu batalin. Mending kamu terima lamaran aku, Pak biar Agung. kamu tuh bahagia Pak Agung, hidupnya. maaf ya Pak Agung, saya kan sudah bilang dari tadi di awal, apapun pilihan kakek saya itu pasti yang terbaik, karena saya adalah cucu kesayangannya. Jadi Pak Agung nggak usah ikut campur, karena Pak Agung nggak tahu apa-apa. Iya Dev, aku tahu, aku gak tahu apa-apa. Tapi aku tahu Dev, kalau kamu lebih memilih orang ini, kamu kedepannya hidupnya bakalan susah. Ingat itu. Pak Agung, udah ya Pak, Pak Agung ini bukan Tuhan. Jadi Pak Agung nggak bakal tahu kehidupan manusia kedepannya bakal seperti apa. Udahlah Pak, terima aja takdirnya kalau memang saya nggak bisa sama Bapak. Oh gitu. Oke, santai aja gak apa-apa. Tapi dari hari ini kamu Devi, saya pecat. Loh, kok bisa dipecat sih Loh, Pak? mas, nggak bisa seperti itu mas. Loh, ya udah, terserah saya. Loh. Saya di sini manajer, saya bebas. Saya mau pecat siapa karyawan ada di sini. Pak, Terserah saya, tapi ini kok. nggak profesional Pak. Ini urusan pribadi Pak, jangan dimasukkan sama kantor. Iya bener. Mas, Mas itu cuma sebagai manajer ya, bukan pemilik perusahaan di sini. Ngerti? Kamu siapa ngomong kayak gitu? Saya calon suaminya mas. Lah, ya udah biarin, nggak apa-apa. Kan ini di sini kantor manajer saya kan. Ya nggak bisa seperti itu. Pak, saya nggak bisa terima seperti lah. itu Pak. Bukannya memang ada aturannya ya Pak, kalau mau mencat karyawan nggak bisa seenaknya seperti ini Pak. Dev, mending kamu tinggalin aja mas ini. Mas. Cul. Jadi mas Agung. Kamu nggak usah ngomor-ngomporin ya. Ngerti? Loh, Emangnya kenapa? Saya nggak ada urusan sama kamu. kamu jangan nunjuk-nunjuk. Kamu ini bukan karyawan di sini. Kamu datang nggak ke sini ke kantor ini nggak sopan. Loh. Masih nunjuk-nunjuk karyawan saya kamu lagi. Mas, kedatangan saya dari luar masuk ke sini dengan cara baik-baik.
Mas aja yang arogan. Ya udah, kamu terima aja kalau calon istri kamu ini dipecat. Udah ya, Dev. Kalau kamu kan nggak bisa nerima cintanya aku, ya udah. Dari hari ini kamu saya pecat. Gak bisa seperti itu. Pak, Saya nggak bisa terima. Seperti itu, Pak. Diam. Kalau Mas maksa mecat si Devi, Mas bakal tahu konsekuensinya. Ngerti? Tunggu aja ya. Ya petani ngomong kayak gitu. Mas, kamu jangan mimpi yang ngomong kayak gitu. Kamu kayak orang kaya aja. Tunggu ya Dev, aku ada kepentingan sebentar aja. Oh, iya Mas Danang, silakan. Tunggu ya. Halo, assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak. Saya ini Danang Pak, anaknya Pak Wijaya. Iya Pak, bener Pak, iya bener. Begini Pak, ini Pak Gogon ya, pemilik perusahaan Sinar Harapan. Begini Pak, saya kebetulan ini ada di perusahaan Bapak dan saya ini tertarik Pak, ingin membeli perusahaan Bapak ini. Nggak dijual. Gini aja Pak, saya akan beli 10 kali lipat dari awal Bapak membangun perusahaan ini. Gimana? Oke Pak, hari ini Pak. Kalau bisa, Bapak secepatnya bisa datang ke perusahaan ya. Oh gitu Pak. Oke siap Pak. Saya maunya juga hari ini ya, pengesahan atas kepemilikan saya dengan perusahaan Bapak ini. Iya Pak, saya tunggu ya Pak. Kebetulan saya sudah di perusahaan Bapak ini. Siap Bapak, hati-hati. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ngapain pacar kamu itu? Telepon-telepon segala kayak orang penting. Ya, kurang tahu saya, Pak. Oh iya, tadi Mas kan mau mecat calon istri saya ya. Udah saya pecat. Oke, saya terima. Tapi jangan salahkan saya ya Mas, kalau misalkan keadaannya berbalik. Berbalik katanya Pak Agung. Berbalik? Hello. Bro, kamu siapa ngomong kayak gitu? Berbalik. Seorang petani ya Cul, udah deh, kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu nggak tahu urusan apa-apa, Cul. Devi, kamu gak usah ikut-ikut aja, diem aja. Iya, Mas. Kamu, bahkan kalian berdua akan segera tahu siapa saya sebenarnya. Kita lihat aja, ngerti? Kan sudah tahu Mas, kamu petani Mas. Iya, saya petani. Kamu orang miskin kayak gini, omongannya udah kayak gitu ya. Apalagi kamu jadi seperti saya ya, Jun. Oh Iya, Mas, bener, Bagong. mohon maaf ya. Mas ini nggak tahu saya sebenarnya siapa. Jadi jangan saya enaknya ngomong ya, ngerti? Udah, Mas. Jangan banyak ngomong. Mas Danang emangnya siapa? Kok Mas Danang bilang gitu sama Pak Agung? Dia hantu. Kalau enggak, Spiderman. Udahlah, Dev, tinggalin aja Mas dia. Apaan sih, Cul? Ya gitu dah. Resikonya kalau kamu nolak cintanya aku, kamu bakal dipecat dari kantor ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, iya. Nggak apa-apa, Pak. Daripada... Kamu hari ini pergi dari kantor ini. Iya, Ya, Pak. tunggu Mas, saya nggak bisa semena-mena pergi dari sini. Ada hal yang harus saya selesaikan, ngerti? Jadi saya nggak bisa pergi. Kenapa? Ngapain? Masih berlama-lama di kantor saya? Kamu pengen kerja di sini? Ya enggak. Maaf, di sini nggak ada lowongan. Jadi kamu nggak usah berlama-lama di kantor ini. Oh enggak, saya hanya memastikan kalau Anda sudah siap untuk berpamitan. Ngerti? Mas, udah ya. Saya ini masih ada kepentingan bentar lagi. Mending kamu pergi dari sini. Daripada saya kesabaran habis, Ya, saya nggak mau ngedengerin ocehan kamu yang nggak jelas kayak gini. yang nggak jelas dari tadi tuh Mas. Ngerti? Yang nggak jelas tuh kamu. Yang muka kamu ini yang kan jelek. Oh, sudah bulu kayak gini petani. Ya nggak hitam, apa-apa kecil. Mas, nggak apa-apa Mas. Meskipun saya jelek, tapi Devi masih mau tuh sama saya daripada Mas manajer masih nggak miskin sama perempuan. Nggak malu. Petani miskin. Kamu jangan sok-sokan ya ngomong kayak gitu. Devi mau sama kamu itu karena dijodohkan. Kalau nggak dijodohkan, Devi gak kira mau sama kamu. Pasti Devi milih aku. Iya kan, Dev?
Enggak ya Pak Agung, pede banget Pak Agung jadi orang. Walaupun saya dijodohkan, saya tetap mau sama Mas Danang daripada sama Pak Agung. Alah, Dev, kamu wanita munafik. Hei, Sudah jelas-jelas laki-laki yang sudah mapan kayak gini ditolak. jangan saya nanya kamu ngomong munafik ya. Kamu jangan. Kamu pikir kamu siapa? Manajer saya di sini. Kamu jangan nunjuk-nunjuk ya. Kenapa? Kamu ini hanya petani, kamu pendatang di sini. Pak Agung, udah Mas Danang udah Mas. Nggak enak sama kamu orang kasih tahu kantor ya. Mas. Ya aku nggak terima, Dev. Iya, Kamu Mas. calon istri aku. Iya, Kamu Mas, dibilang aku tahu. munafik. Udah Mas, nggak apa-apa. Kamu dasar manajer gak tahu malu. Udahlah Mas, pergi aja dari sini. Bila Mas. kau tahu malu. Kamu ini siapa? Udah. Kamu yang siapa? Jangan mentang-mentang kamu. Udah, ayo Mas, kita pergi aja yuk Dengar ya, Mas. kamu yang pertama, kamu pendatang. Kamu gak diundang di sini. Masuk sembarangan kantor kayak gini. Terus kamu pikir saya takut? Hah? Loh, kamu sudah jelas-jelas salah kayak gini, Dev. Kasih tahu ya sama calon suami kamu yang gak punya malu ini, yang orang miskin ini. Yang gak punya malu itu kamu. Sudah ditolak malah imbasnya mecat calon istri saya. Ya Gak udah, punya oke. malu. Oke. Hah? Saya ikhlas sekarang. Loh, gak punya Oke. malu. Berarti mengakuin kan kalau gak punya malu? Mas Yang Danang penting kamu udah pergi yuk juga. Mas. Loh. Ngapain di sini? Mas udah yuk kita pergi aja yuk Mas. Udah, diem, Dev. Nggak apa-apa, Diem. aku mau beres-beres barang aku Udah diem. Mas. Kamu, Iya, aku benar. minta kamu diem di sini. Aku yang bakal bertanggung jawab semuanya. Ngerti? Udah, Dev, pergi aja. Kamu kan sekarang udah dipecat. Barang-barang kamu beresin semuanya. Kamu nggak usah sok-sok ngusir-ngusir calon istri aku ya. Lah, Ngerti? Si Dev ini udah dipecat, ngapain masih di sini? Ini perusahaan punya bapak kamu. Lah, saya manajer di sini. Cuma manajer sok-sokan kamu loh. Daripada kamu petani, udahlah, mending kamu pergi dari sini. Daripada Mas, kesabaran pergi saya aja, habis. Mas. Kamu nggak usah ikut-ikut ya. Ketiban rame di sini. Allah, Pergi. astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah yang sopan Apa? kayak gitu ya. Apa? Mas, sakit, Kamu di sini Mas. hanya pendatang. Jadi Udah, Mas, yuk kamu kita pergi dari pulang aja, sini Mas. Daripada kesabaran saya habis. Ngerti? Nggak takut mas. Yang namanya Dana ini nggak pernah takut kalau selagi saya benar. Ngerti? Mas, udah Mas, yuk kita pulang aja Mas. Ayo. Sudah. Pulang. Biar Mas, ayo beres-beresin Nggak semua. perlu ya, Mas. Dev. Kamu tetap di sini. Kamu masih ngapain di sini? Hah? Ada perlu apa lagi kamu? Ada urusan yang harus saya selesaikan. Kamu nggak perlu tahu. Kamu siapa ngatur-ngatur aku? Kamu bukan saudara aku. Kamu bukan pemilik perusahaan di sini. Udahlah diem. Kita lihat bersama-sama. Ngerti kan? Kamu dari omongannya udah tadi gak jelas mau kemana arahnya gitu. Udahlah, mending kamu pergi aja. Pak Gogon. Iya, Pak. Atas nama Dana kemana orangnya? Saya Pak. Loh, Pak Gogon kok cepet? Tapi ini bener Mas Danang? Iya, saya Danang anaknya Pak Wijaya. Oh iya, saya kebetulan tadi yang tim Danang udah di jalan. Oh gitu ya, siap-siap yuk. Mas Danang ini bener mau beli kantor saya 10 kali harganya? Iya benar. Ih, yang bener Mas? Iya benar. Ya udah Mas, sekarang ambilkan surat-surat yang di kantor ini kok. Loh, bentar, Pak. Ini Mama. Ini gimana cerita? Ceritanya sih, Pak. Mas Danang, ini maksudnya gimana? Mas Danang mau beli perusahaan Pak Gogon? Iya. Loh, Pak. Pak. Bapak jangan percaya kayak gini, Pak. Mas ini petani, Pak. Loh. Kok bisa mau beli perusahaannya Bapak sih? Pak Gum, Bapak kalau jaga ya ngomong sembarangan ini. Lah ya kan, saya memang bener, Pak. Mas ini petani. diam. Aku tadi sudah bilang sama kamu. Kamu belum tahu aku ini sebenarnya siapa, ngerti? Lah, terus kok bisa, Pak? Dia petani mau beli perusahaan Bapak. Sedangkan perusahaan Bapak ini harganya mahal, Pak. Dan juga Bapak bilang tadi harganya mau dibeli 10 kali lipat. Ya lah. Ini bercanda kan, Pak? Bentar Mas, ini nggak bercanda kan? Ini serius kan? Iya Pak, saya nggak bercanda kok Pak. Bapak kalau misalkan nggak percaya, silakan telepon bapak saya Pak. Bapak kan kenal baik dengan bapak saya. Nggak usah Mas, nggak usah. Lagian saya percaya kok Pak Wijaya itu orang kaya Mas. Berarti deal ya Pak Gogon, perusahaan ini saya beli. Iya Mas Dayang, deal. Deal. Loh, dibeli? Iya, Pak Gogon. Bentar, Pak. Gimana ceritanya, Pak? Seorang petani bisa jadi orang kaya? Pak Gum kok kamu dijaga ya? Mas Danang ini papanya banyak perusahaannya, ada 3. Aksana Jaya, Citra Abadi, terus satunya Angkasa Jaya. Angkasa Jaya. Kalau jadi perusahaan saya dipilih jadi 4. Loh, Oh jadi Pak Gogon? Jadi kok? Mas Danang, ini gimana ceritanya Mas? Bukannya Mas Danang kerja jadi ini petani? Gini Dev, biar aku jelasin ya. Sebenarnya aku jadi petani itu nyamar Dev. Nyamar? Iya, awalnya Nyamar gimana, Mas?
awalnya aku kaget atas surat wasiat itu kalau aku dijodohkan sama kamu. Jadi, aku berinisiatif untuk menyamar menjadi petani agar aku tahu sifat wanita yang dijodohkan sama aku itu benar-benar tulus atau enggak, Dev. Ternyata dalam keadaan aku menjadi petani, kamu aja tulus menerima aku, Dev. Berarti Mas Danang ini orang kaya dong. Iya, Iya, gimana ya? Iya Mas. Maaf ya Mas Danang, saya potong pembicaraannya Mas Danang. Tadi kenapa dijodohkan sama seseorang Devi ini? Iya, saya dijodohkan Pak Gogon dengan Mbak Devi ini oleh kakek saya dan kakeknya Mbak Devi. Iya, Bener. Iya. Iya, Jadi Pak awalnya Gogon. kita sama-sama nggak tahu. Oh gitu. Iya Iya. Pak Wawan. Terus Mbak Devinya gimana? Ya, saya sejak awal sudah setuju kok Pak. Ya alhamdulillah Pak Gogon. Devi dan saya sama-sama mau. Iya Mas Danang, semoga kedepannya Mas Danang sama Bu Devi ini langgeng ya. Iya amin ya. Terima kasih Pak Ya Wawan. rabbal alamin. Pak, saya mohon maaf ya Pak kalau kayak gini. Udah. Aku kan tadi sudah bilang, jangan pernah menyesali hal yang sudah terjadi. Ngerti? Oh iya Pak Gogon. Pak Gogon, untuk sekarang kita langsung mengurusi pembayaran dan ya bukti kalau perusahaan ini sudah balik nama atas nama saya ya. Oh iya Mas Danang, siap. Ya udah, kita pergi ke ruangan saya mengurus masalah keuangan kita. Oh ya udah Pak Gogon. Tapi sebentar Pak Gogon. Saya mau ngomong sama berdua orang ini. Dari sekarang kalian berdua angkat kaki dari perusahaan saya karena perusahaan ini sekarang bukan punya Pak Gogon. Ngerti kalian? Loh, Pak, tolonglah Pak. Udah. Pak, saya mohon Pak, kasih kesempatan Pak. Udah. Saya janji Pak, saya gak kira ganggu si Devi. Dan Udah, saya udah. akan berubah sifat saya. seperti Ini itu, Pak. bukan permasalahan kamu ganggu Devi, tapi ini masalah etika kamu. Ngerti? Iya Pak, tapi saya Udah. saya bakal berubah kok Pak. Udah, kamu kan tadi sudah pecat si Devi. Sekarang kita berbalik sudah ya. Kan bukan saya yang ngecat Pak. Udah, kamu kan juga ikut-ikut. Sekarang aku gak mau tahu kalian beres-beres barangnya. Sekarang juga, ngerti? Iya Pak. Mari Pak Gun. Mari, Pak. Daripada saya tambah emosi di sini. Mari Pak. Iya Mas Danang. Ayo Dev. Iya Mas. Ya Allah, kok malah kayak gini, Cul? Kok malah berbalik kalau kayak gini? Ini semua gara-gara Pak Agung. Kan saya sudah bilang Pak Agung jangan pecat si Devi. Tapi Pak Agung malah pecat si Devi, ya kan? Iya, Cul, tapi saya udah terlanjur emosi ngomong kayak gitu. Karena saya ini ditolak cintanya. Terus kita gak nyangka ya, Cul. Ternyata seorang petani itu orang kaya raya. Iya benar. Punya 3 perusahaan, terus sama ini 4 perusahaan. Iya Pak Agung, kaya raya. Aduh ya Allah. Terus ini kita mau kerja apa Pak Agung? Iya itu permasalahannya Pak. Permasalahannya Cul. Kalau kayak gini aku gimana? Aduh ya Allah.